Aman ya? Gua dari tadi tuh ngikutin demo 27 Agustus hari ini di saat gua syuting. Dan yang bikin gue paling mikir justru bukan waktu masanya datang. Tapi waktu masa Pati pulang, mereka datang ke DPR bawa tuntutan, perwakilannya diterima pimpinan DPR, soal perampasan asetnya juga ada janji tertulis, targetnya paling lambat 15 Desember 2026. Habis itu mereka pilih pulang, tertib. Terus gue buka media sosial, terus gue lihat di lapangan, pada rame-rame bilang, ya kok pulang gitu doang. Ada yang kecewa, ada yang kesel. Sampai ada yang nuduh mereka tuh dibayar, ditunggangin dan macam-macam. Gue baca itu terus mikir, lah bentar, emang maunya apa sih? Konkretnya, semua pergerakan ini pasti membutuhkan logistik. Dan Presiden Prabowo Subianto berkali-kali mengatakan, saya sudah tahu siapa yang mendanai. Karena sekarang kayaknya demo tuh baru dianggap serius kalau ada yang pecah. Kalau pulang tertib dibilang lemah. Kalau nggak bentrok dibilang kurang greget. Kalau pagar nggak jebol, ya segitu doang. Sejak kapan? Orang turun ke jalan bukan buat ngejar berapa pagar yang bisa dirubuhin. Mereka datang karena ada yang mau dituntut. Ada yang punya kuasa dan harus dipaksa dengar. Kalau akhirnya ada respon, ya pegang responnya. Emang belum selesai, tapi juga berarti gagal cuman karena nggak ada yang rusuh. Kalau ukuran demo lu harus bentrok, harus ada korban, harus ada pecah. Yang lu lihat bukan tuntutannya lagi. Lu cuma nunggu rusuh apa enggak. Dan itu menurut gua ngawur. Sekarang ada kelompok lain yang masih mau lanjut. Ya silakan, nggak apa-apa juga. Itu hak mereka. Tapi bukan berarti masa Pati wajib ikut bertahan juga. Mereka punya keputusan sendiri. Dari awal juga bilang nggak datang buat rusuh. Hari ini mereka ngerasa cukup. Terus pulang, ya udah. Yang bikin gue kesal justru orang-orang yang gak ada di sana tapi tetap teriak, jangan pulang, lanjut, serbu. Enak banget congor lu, sumpah dah. Lu ngomong dari HP doang. Hah? Kalau gas air mata keluar yang kena bukan lu. Kalau ada yang ditangkap bukan lu. Kalau ada yang pulang luka bukan lu. Enak banget nyuruh orang lain militan dari HP. Lu tinggal tutup aplikasi, orang di lapangan gak bisa sebegitu. Dan kalau keadaannya sampai rusuh bukan cuma orang yang bisa kena. Isu yang mereka bawa juga bisa mati. Menjelang aksi ini, polisi bilang mereka mengamankan puluhan orang. Polisi juga bilang nemuin senjata tajam, botol kaca bersumbu, airsoft gun, sampai jerigen bensin. Gue bilang jelas, gue nggak bilang mereka demonstran. Gue juga nggak bilang mereka pasti provokator. Belum pasti. Kalau polisi bilang ada dugaan, ya polisi harus buktiin juga. Tapi barang-barang kayak begitu juga jelas gak bisa dianggap biasa. Sekarang bayangin, malamnya bentrok besar. Besok pagi orang ngomong apa? RUU perampasan aset. Belum tentu. Yang keluar masa bentrok, pagar DPR roboh, polisi terluka, masa ditangkap. Terus semua orang pindah debatnya. Siapa mulai duluan? Polisi salah, masa salah, provokator, penyusup. Dan tuntutan yang dari awal dibawa gimana? Hilang. Kadang kerusuhan bukan bikin tuntutan lu makin keras, malah bikin tuntutan lu hilang dari pembicaraan. Bukan berarti setiap bentrok salah demonstran, enggak. Situasi lapangan bisa cepat berubah, bisa ada tindakan aparat, bisa ada provokasi, bisa banyak hal. Tapi itu beda sama orang yang dari awal malah berharap bentrok terjadi. Karena kalau enggak demonya dianggap kurang serius. Nah, terus muncul framing lain. DPR 1 rakyat 0. Katanya masyarakat Pati udah jauh-jauh datang tapi RUU perampasan aset belum langsung jadi. Terus dibikin kayak, tuh kan mereka kalah, rakyat kalah, bentar. Kok sekarang hasil demo dibaca kayak skor pertandingan? Masyarakat datang hari ini, terus kalau undang-undangnya nggak langsung jadi hari itu berarti kalah. Nggak begitu konsep berpikirnya. Bikin undang-undang juga nggak bisa asal-asalan. Rakyat mau ketok sekarang. Nggak bisa. Masih harus ada harmonisasi, bahas DIM, persetujuan tingkat pertama, baru tuh paripurna. Dan itu bukan sekedar formalitas. Karena ini ngomong cara negara ngejar aset hasil kejahatan. Aset mana yang bisa dirampas? Buktinya harus sekuat apa? Pembuktian terbaliknya bagaimana? Kalau hasil korupsinya udah disamarkan atau dipindahkan ke nama orang lain, cara ngejarnya bagaimana? Kalau ada pihak ketiga yang memang punya hak secara sah, gimana perlindungannya? Karena tujuan kita bukan bikin undang-undang yang kelihatan galak.
Tujuan bikin aturan yang benar-benar bisa ngejar hasil kejahatan dan gak gampang jebol waktu dipakai. Gue juga gak mau RUU ini cepet. Tapi cepet bukan berarti asal ketok, teman-teman. Makanya gue gak suka dengan framing DPR 1 rakyat 0. Gak suka gue. Masyarakat Pati dibikin seolah kalah cuman karena mereka nggak bawa pulang undang-undang yang langsung jadi hari itu. Lah siapa yang bilang cara ngukurnya begitu? Mereka datang, mereka nekan. Sekarang ada janji tertulisnya. Ya sekarang yang harus diuji bukan masyarakat Pati. Yang harus diuji itu dan harus membuktikan adalah DPR. 15 Desember 2026 udah jelas. Mereka yang kasih tanggal ke kita. Sekarang buktiin. Mulai dari situ fokusnya pindah. Bukan lagi kenapa Pati pulang, tapi DPR bakal nepatin janjinya atau tidak. Karena kalau kita sibuk ngadili masyarakat terus, yang punya kewenangan malah lolos. Yang pulang dibilang pengecut, yang bertahan dibilang berani, yang ketemu DPR dibilang settingan, yang ada janji dibilang dibodohi. Sementara DPR santai. Sorotannya pindah dan itu jangan sampai kejadian. Kadang gue ngerasa kita lebih suka momen marahnya daripada ngurus hasilnya. Hari ini marah, teriak, viral, besok pindah isu. Padahal justru setelah demonya selesai, kerja yang capek mulai. Ngawasin, ngingetin, nagih, ngecek beneran dikerjain apa enggak. Itu enggak dramatis. Tapi kalau ujungnya aturan benar-benar berubah, ya bukannya itu yang dicari. Jangan sampai lu lebih suka marahnya daripada hasil yang lu tuntut. Kalau lu lebih seneng lihat pagar roboh daripada tahu RUU-nya jadi apa enggak, ya perjuangannya berubah jadi tontonan. Makanya setelah demo ini pertanyaan gue bukan kok masyarakat Pati pulang, bukan itu. Pertanyaan gue adalah DPR bakal nepatin janjinya atau enggak. Kalau nanti nggak ditepati ya kita tagih lagi, kita turun ke jalan lagi, kita tekan lagi, datang lagi, ya. Karena nanti dasarnya jelas, lu yang janji. Jadi kalau yang lu cari perubahan, awasin yang berjanji. Tapi kalau yang lu masih lu tunggu justru bentroknya, berarti dari awal yang lu tunggu bukan perubahan, yang lu tunggu adalah keributannya.